telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Kepada Romo Pandita, Ramani Pandita, Upasaka, Upasika, serta Bapak Ibu yang berbahagia, Sautihotu, selamat pagi semuanya. Pagi Bante. Pada kesempatan yang baik ini, kita semua berkumpul di Dhammasala Wihara Sasana Dipa untuk memperingati dan merayakan 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Waisak. Seperti tahun-tahun sebelumnya, umat Buddha antusias untuk memperingati dan merayakan 3 peristiwa penting ini yang terjadi di bulan Waisak. Biasanya umat Buddha sebulan sebelum hari H melakukan kegiatan-kegiatan yang baik yang bisa dilakukan oleh umat Buddha untuk menyambut 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Waisak itu. Di antaranya, biasanya umat Buddha melakukan ataksila. Apakah itu selama 1 bulan penuh atau seminggu 1 kali sampai menjelang hari H? Saya tidak tahu umat Buddha di Makassar apakah juga sama halnya seperti umat yang pernah saya ketahui. Seperti yang tadi saya sampaikan, harapannya jikalaupun bulan ini belum ada kesempatan atau kesempatan yang dilakukan hanya seminggu sekali, harapannya tahun depan bisa lebih meningkat. Ya, mungkin dari Magabudi, Wandani, dan Patria bisa mengusulkan apakah itu dari dewan pengurusnya kepada anggotanya untuk bersama-sama mempraktekkan ataksila selama 1 bulan penuh. Itu harapan baiknya. Jikalaupun tidak bisa, seminggu 2 kali, hari Sabtu dan hari Minggu. Ya, karena ini adalah hal yang baik yang patut untuk dilakukan oleh umat Buddha. Kalau agama yang lain bisa melakukan puasa selama 1 bulan penuh, seharusnya umat Buddha juga bisa. Tapi Bante, saya kan tidak hanya bulan Waisak saja ataksilanya. Di luar bulan Waisak juga mempraktekkan ataksila. Berarti lebihan 1 bulan dong Bante. Gak apa-apa, itu lebih bagus. Ya, misalkan selama bulan Waisak 1 bulan penuh menjalankan ataksila, tetapi di bulan-bulan lainnya juga mempraktekkan ataksila. Apakah itu pada waktu uposatha bulan gelap maupun uposatha bulan terang atau Ceicapku. Nah, itu jauh lebih baik karena tidak ada ruginya mempraktekkan hal yang baik yang memang ini ya
ada dasarnya di dalam Dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung kita. Bapak Ibu yang berbahagia, tahun ini Sangga Theravada Indonesia telah mencapai setengah abad, 50 tahun organisasi keagamaan Sangga Theravada Indonesia. Tentu untuk mencapai 50 tahun bisa bertahan sampai sekarang itu bukan hal yang mudah. Dan saya juga pada waktu masuk ke dalam organisasi ini pernah diceritakan rintangan, halangan untuk membentuk Sangga Theravada Indonesia. Banyak halangan dan rintangan baik dari dalam maupun dari luar. Tapi dengan perjuangan yang sungguh-sungguh atas dasar keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, akhirnya Sangga Theravada Indonesia bisa terbentuk dan bisa bertahan sampai sekarang. Dan harapannya sampai yang akan datang. Begitu pula kalau perumpamaan seorang suami dan istri bersatu, ya, untuk menjadi suami dan istri bisa bertahan 50 tahun, itu juga tidak mudah. Saya yakin, walaupun saya tidak merasakan. Ya, dari pengamatan saja. Karena memang usia pernikahan sampai 50 tahun itu sedikit pasangan yang bisa berhasil. Apalagi zaman sekarang. Ya, banyak godaannya. Ya, banyak rintangannya, banyak halangannya. Ya. Nah, begitu pula dengan organisasi Sangga Theravada Indonesia yang bisa bertahan sampai 50 tahun. Saya pun yakin ini tidak mudah. Dan Sangga Theravada Indonesia pada tahun ini mencoba memilih tema Waisak dengan tema menapaki jalan mulia, bersumbangsi kepada negeri. Ya. Tentunya kita sebagai umat Buddha yang tinggal di Indonesia, yang memang mayoritas bukan beragama Buddha, sudah termasuk suatu keberuntungan bisa melakukan, mempraktekkan ajaran dari Guru Agung. Karena di negara lain belum tentu, ya, belum tentu bisa seperti di Indonesia. Walaupun banyak syarat-syaratnya. Ya. Salah satunya seperti yang tadi saya sampaikan, diperlukan organisasi keagamaan Sangga yang mempayungi bahwa umat Buddha mempraktekkan ajaran Buddha ini sah. Tidak ilegal, tapi legal. Karena zaman dulu salah satu rintangannya seperti itu, dipersulit. Ya, tapi berjalannya waktu sampai sekarang bisa. Ya, bisa. Poin Dhamma apa yang bisa kita praktekkan sebagai umat Buddha untuk menapaki jalan mulia, bersumbangsi kepada negeri ini? Tentunya banyak. Ya, tentunya banyak. Karena poin-poin Dhamma
yang diajarkan oleh guru agung, semuanya pasti tertuju kepada 4 kebenaran mulia. Yang di dalamnya ada jalannya, yaitu jalan mulia berunsur 8. Nah, pada pagi hari ini saya akan mencoba poin dhamma yang bisa saya sampaikan agar umat Buddha juga bisa bersumbangsih kepada negeri ini, kepada Indonesia, negara Indonesia yang kita cintai bersama. Poin dhamma ini ada 4 hal yang baik, yang patut untuk umat Buddha miliki dan dikembangkan di dalam batin masing-masing. 4 hal yang baik ini, Bapak Ibu, berawal atau berangkat dari pertanyaan sesosok dewa kepada guru agung. Jadi, 4 hal yang baik ini yang patut untuk kita praktekkan dan kita tumbuh kembangkan berawal dari pertanyaan sesosok dewa kepada guru agung dan diberikan jawaban oleh guru agung. Yang pertama adalah moralitas. Jadi, sesosok dewa ini bertanya kepada guru agung, hal baik apa yang patut untuk dimiliki sampai usia tua? Guru agung menjawab, moralitas adalah hal baik yang patut untuk dimiliki sampai usia tua. Terlepas apakah secara biologis umat Buddha bisa bertahan sampai usia tua? Usia tua di sini maksudnya giginya sudah mulai berganti dengan gigi palsu, ya. Kulitnya sudah banyak bergelombang, ya. Tahu bergelombang ya? Keriput, rambutnya sudah banyak yang tidak hitam lagi, matanya juga sudah tidak setajam dulu lagi. Kalau diminta untuk bantuan memasukkan benang ke dalam lubang jarum, angkat tangan, sudah tidak bisa. Ya. Pendengaran juga seperti itu, sudah terbatas. Apa? Berarti sudah tanda-tanda itu. Ya. Apakah secara biologis bisa sampai seperti itu? Tentunya harapan baik, ya. Kalau moralitas ini bisa dipraktekkan, bisa ditumbuh kembangkan sampai usia tua yang saya maksudkan. Kenapa moralitas adalah hal yang baik untuk dimiliki sampai usia tua? Karena dasar dari sila yang baik itu adalah hiri dan otapa. Ada rasa takut, ada rasa malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan takut akan akibat dari perbuatan yang tidak baik tersebut. Mengerti hiri dan otapa, maka orang tersebut akan menjaga moralitas dan silanya dengan baik. Berangkat dari rasa malu dan rasa takut. Kalau begitu, kalau moralitasnya belum baik, berarti rasa malu dan rasa takutnya tidak ada doa Bante. Boleh dikatakan seperti itu. Kalau seseorang memiliki rasa malu akan perbuatan yang tidak baik, jangan dilakukan. Dan memiliki rasa takut akan akibat dari perbuatan yang tidak baik tersebut, maka orang tersebut akan melaksanakan sila dengan baik. Karena dia tahu
dampak dari tidak mempraktekkan sila. Batinnya tidak tenang. Rasa takut akan muncul. Rasa gelisah akan muncul. Kekhawatiran di dalam batin akan muncul. Kalau rasa takut, rasa gelisah, rasa kekhawatiran muncul di dalam batin, bagaimana hidupnya bisa tenang? Bagaimana hidupnya bisa berjalan dengan baik? Kalau rasa takut tidak ada, rasa khawatir tidak ada, rasa gelisah tidak ada, berkat dari praktik sila dengan baik, maka hidup seseorang itu akan berjalan dengan baik. Bapak Ibu perhatikan saja, kalau Bapak Ibu tahu, apabila seseorang itu pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, melanggar ya, atau melakukan pelanggaran dari moralitas, minimal dalam agama Buddha Pancasila Buddhis, tentu hidupnya jauh dari ketenangan. Apakah dia sebagai misalkan pernah melakukan pelanggaran sebagai pembunuh, melakukan pembunuhan, atau dia terampil dalam pekerjaan tangan. Nah, terampil tahu ya, bukan terampil yang baik maksudnya, terampil dalam pekerjaan tangan, pencopet, maling, atau melakukan tindakan-tindakan asusila, sering jajan di mana-mana. Ini bahasa yang halus ya, sering jajan di mana-mana. Perempuan kepada laki-laki, laki-laki kepada perempuan. Atau mulutnya suka berkata atau sering berkata yang tidak benar, berkata-kata yang kasar, menggosip, mengadu domba, ya. Dan yang terakhir, orang tersebut suka atau sering minum atau makan yang melemahkan kesadaran. Tentu dalam hidup, seperti yang tadi saya sampaikan, hidupnya jauh dari ketenangan. Rasa gelisah, rasa takut, rasa khawatir yang muncul di dalam batinnya. Karena apa? Dampaknya di masyarakat, dia tidak akan diterima. Ya. Bapak Ibu yang di dalam ruangan ini, ya, ada yang mau berteman dengan salah satu yang misalkan dia sering atau suka melakukan pelanggaran moralitas, salah satu dari 5 ini saja. Gak mau. Misalkan nih ya, misalkan orang tersebut sering berbohong, sering berkata-kata kasar, sering mengadu domba, atau sering menggosip, membual, mendengar namanya saja, kalau perlu cepat-cepat menghindar. Jangan sampai bertemu. Misalkan teman tersebut sering memakai sendal tertentu. Kita tahu nih, oh, ada sendalnya ini. Kita belum ketemu orangnya, baru ketemu sendalnya saja. Sudah langsung alergi. Gak mau ketemu dah, menjauh dulu dah. Kenapa? Karena orang itu sering berkata-kata kasar, senang berbohong, bete, dan lain sebagainya. Belum bertemu orangnya saja, kalau bisa menjauh. Jangan sampai ketemu. Nah, ini dampaknya. Dampak kecilnya saja, belum dampak besar. Ya. Tetapi sebaliknya, bagi seseorang yang menjaga silanya, menjaga moralitasnya dengan baik, maka batinnya akan jauh lebih damai,
akan jauh lebih tentram. Dan di masyarakat, salah satu manfaat yang akan dia dapatkan akan diterima di golongan masyarakat manapun. Bahkan kalau lama tidak ketemu akan dicari. Kangen dengan kebaikannya. Kangen dengan ucapan dan perilakunya yang baik. Bukan dihindari, malah dicari. Iya, mana ya? Kok lama sudah nggak ketemu Romo Bumi Horas ya? Sudah lama nggak ketemu saya. Terus temannya tanya, kenapa? Mau cari Romo Bumi Horas? Orangnya ucapannya bagus, perilakunya terjaga. Jangan besar kepala ya Romo. Orang akan mencari. Bahkan jikalaupun Anda misalkan berusaha mau bekerja sama dalam masalah dagang, tentu mencari orang yang perilakunya bagus, yang ucapannya bisa dijaga. Setuju? Iya. Kalau berdagang dengan orang yang suka berbohong, yang suka mencuri, nggak mau. Bahkan jikalaupun Anda sebagai ownernya, sebagai bosnya, nggak mau punya karyawan yang seperti itu. Yang seperti itu maksudnya yang melanggar moralitas, yang melanggar sila. Ini Bapak Ibu, manfaat yang akan didapatkan. Makanya tidak heran, Guru Agung menjawab, moralitas sila yang baik adalah hal yang patut untuk dimiliki sampai usia tua. Karena itu membawa batin Anda jauh dari rasa gelisah, khawatir, takut, dan lain sebagainya dari hal-hal yang buruk. Tapi sebaliknya, membawa kedamaian, ketentraman batin. Sehingga apa? Hidupnya pun jauh lebih mantap. Ya. Nah, oleh karena itu, mengapa di awal tadi saya menyinggung yang baik ya Bapak Ibu ya. Alangkah baiknya, walaupun ini mirip-mirip dengan keyakinan tetangga kita, kalau hari raya tertentu mereka puasa selama 1 bulan. Nah, umat Buddha juga bisa melakukan. Padahal umat Buddha bisa menjalankan atasila kapan saja. Ya, tidak harus menunggu 1 bulan sebelum Waisak. Ya, tapi karena mungkin suasana, kondisi ketika atasila menjelang Waisak itu mungkin berbeda, antusiasnya berbeda. Dan mungkin juga Bapak Ibu mendapatkan info-info, banyak teman yang beragama Buddha juga menjalankan atasila ketika mau menyambut perayaan Trisuci Waisak. Wah, jadi semangat. Itu nggak apa-apa, oke, jalankan. Ya, jalankan. Karena ini hal yang baik. Ya, tapi yang perlu diingat Bapak Ibu, atasila tidak perlu menunggu untuk Bapak Ibu praktekkan ketika di bulan Waisak saja. Di bulan-bulan yang lain pun Bapak Ibu bisa mempraktekkan atasila. Ya, nah ini yang pertama yang patut Bapak Ibu miliki, moralitas. Yang kedua, sada, keyakinan. Nah, ini juga berangkat dari pertanyaan sesosok dewa kepada Guru Agung. Hal baik apa yang bisa untuk dikokohkan atau diteguhkan? Nah, Guru Agung menjawab, sada atau keyakinan adalah yang patut untuk dikokohkan atau diteguhkan. Kalau dalam bahasa lain mungkin bisa diartikan iman. Tapi kita umat Buddha menggunakan kata keyakinan. Kenapa keyakinan ini perlu dikokohkan, perlu diteguhkan? Karena dari keyakinan
kebajikan yang lain mudah Bapak Ibu bisa praktekkan. Nah, di dalam Dhamma dikatakan sada itu, keyakinan itu seperti halnya barang berharga berupa perhiasan emas. Kalau Bapak Ibu memiliki barang berharga berupa emas, maka penderitaan akan bisa teratasi. Apa contoh penderitaan yang bisa teratasi? Rasa lapar dan rasa haus. Ini yang paling dasar. Kalau Bapak Ibu lapar, Bapak Ibu haus, Bapak Ibu menderita. Boleh dicoba. 1 hari jangan minum. 1 hari jangan makan. Bagaimana rasa lapar dan bagaimana rasa hausnya. Bapak Ibu akan tahu bahwa itu penderitaan, bukan kebahagiaan. Nah, dengan adanya harta berupa emas ini, penderitaan berupa kelaparan dan kehausan, Bapak Ibu bisa atasi. Dengan cara bagaimana? Ya menukar. Harta emas itu dalam bentuk entah nanti diubah. Kalau sekarang dijual ke toko emas, dapat nanti mata uang berupa rupiah. Nah, uang tersebut nanti dibelikan makanan, dibelikan minuman. Maka dengan makanan dan minuman yang Bapak Ibu beli, yang tadi berangkat dari emas tadi, penderitaannya akan teratasi, akan hilang. Di sisi lain, ya, dengan harta emas, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan permata-permata lainnya. Apa contohnya? Misalkan permata yang lain, berlian. Misalkan permata lain, batu giok. Misalkan permata lain, apalah yang Bapak Ibu tahu. Dengan emas, Bapak Ibu bisa mendapatkan permata-permata lainnya. Setuju tidak? Bisa ditukar. Dengan sada, dengan keyakinan, maka akan mengundang kebajikan-kebajikan yang lain yang Bapak Ibu bisa praktekkan. Adanya sada, nanti bisa Bapak Ibu mempraktekkan moralitas. Adanya sada, Bapak Ibu bisa mempraktekkan pengembangan batin. Adanya sada, Bapak Ibu bisa berbagi, bisa berdana, muncul kedermawanan, dan lain sebagainya. Berangkat dari keyakinan. Pertanyaannya, keyakinan ini munculnya bagaimana sih Bante? Sada ini bisa muncul caranya bagaimana? Nah, paling dasar dikatakan keyakinan seseorang bisa muncul ketika indera kita kontak dengan objek yang membuat batinnya menjadi senang. Maka keyakinan akan muncul, bisa muncul. Contoh, ketika mata melihat, aduh, wiharanya bagus ya, megah sekali. Masuk ke dalam halaman wiharanya, banyak taman yang tertata dengan rapi. Halamannya luas, tidak ada sampah. Kalau parkir mobil, parkir sepeda motor mudah. Mata melihat, waduh, luar biasa wiharanya. Masuk ke dalam Dhammasala, mencium wewangian di dalam Dhammasala. Hidung mencium wewangian. Ketika masuk ke dalam Dhammasala, mendengarkan umat membacakan parita dengan suara yang merdu, membacanya sesuai dengan tanda baca, telinga mendengar, aduh merdu sekali, enak sekali, adem sekali hati ini. Itu akan memunculkan Bapak Ibu, sada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa melakukan perbuatan baik di tempat ibadah tersebut. Paling tidak, masukkan dana ke dalam kotak dana. Itu.
Tapi kalau misalkan mata melihat sebaliknya, aduh wiharanya, plafonnya di mana-mana bocor, masuk ke dalam halaman sampahnya berserakan, ada taman-tamannya juga berantakan, masuk ke dalam Dhammasala, aduh debunya di mana-mana, tempat untuk duduknya berantakan, tidak ada keyakinan yang akan muncul. Malah sebaliknya, rasa marah bisa muncul. Kenapa? Kok nggak diurus tempat ibadahnya? Nah, bisa seperti itu muncul. Setuju tidak? Nah. Begitu juga ketika masuk wihara, waduh, baca paritanya seperti balapan motor GP. Nah, cepat-cepatan. Seperti Formula One, balap-balapan gitu. Yang dengar, aduh, cemprek lagi suaranya. Misalkan kayak gitu. Ini gladi bersih atau gladi kotor ini? Nah, jangan-jangan lagi gladi kotor ya, bukan gladi bersih. Tidak ada sada yang muncul. Ya. Nah ini, indera kontak dengan objek sehingga apa? Batinnya menjadi senang. Maka sada akan muncul di sana. Tetapi sada yang pertama ini mudah rapuh, mudah hancur. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau objek yang dilihat tidak menyenangkan hatinya, maka sadanya tidak akan muncul. Kalau sada tidak muncul, untuk melakukan perbuatan baik bisa tertutup. Ya. Contoh yang lain apa? Kan ada juga kan umat-umat yang misalkan fans dengan biku tertentu, ya, dengan biku tertentu dia cocok, tapi lihat sosok bikunya, bukan lihat dhamma yang disampaikan oleh bikunya. Muncul sih sadanya untuk melakukan perbuatan baik ketika bikunya masih ada, tapi ketika bikunya lepas jubah, aduh Bante, kok lepas jubah ya Bante? Bikunya lepas jubah, dan memungkinkan umat tersebut nggak mau lagi datang ke wihara. Karena cuma dilihat sosok bikunya, bukan dhamma yang disampaikan oleh bikunya. Apakah itu terjadi? Ada terjadi. Saya tidak sebutkan nama daerahnya. Karena lihat sosok bikunya. Nah kalau misalkan Bapak Ibu lihat sama Sang Buddha nggak masalah. Itu saya ancugi jempol. Karena itu panutan kita semua. Umat Buddha, ya memang sama-sama Buddha. Tapi kalau masih biku-biku yang masih proses belajar, proses berlatih, jangan lihat sosoknya. Walaupun memang penyampaiannya bagus. Tapi yang diambil, dhamma yang disampaikan. Itu yang Bapak Ibu praktekkan. Itu yang Bapak Ibu terapkan. Karena kalau Bapak Ibu lihat sosoknya, tidak diambil dhammanya, kalau bantenya bermasalah, Bapak Ibu akan kecewa. Dan memungkinkan sadanya akan hancur, akan rusak. Nah ini yang pertama, mudah rapuh, mudah hancur. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan dengan sada yang muncul dari belajar dan praktek. Ketika indera kita kontak dengan objek, ya membuat batin ini senang, cari tahu ajarannya apa sih yang membuat batin saya menjadi senang ini. Oh, umat Buddha juga bisa loh menjaga kebersihan ketika baca parita sesuai tanda baca, suaranya merdu. Oh, dhamma yang disampaikan bagus sekali. Nah, mencari tahu ajarannya apa, belajar, memperdalam. Nah, ketika dapat pengetahuan dhammanya, diterapkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mendapatkan hasil dari belajar dan praktek tersebut, maka sada yang muncul akan jauh lebih kokoh, akan jauh lebih kuat dibandingkan yang pertama tadi. Nah, tapi sada yang muncul dari belajar dan praktek ini untuk menunjang panya, sila, dan samadhi. Karena
sada yang nomor 2 ini pun masih rapuh kalau belum tahap aman pertama. Tahu tahap aman pertama ya, mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kalau belum tahap ke situ, masih putu jana, ini masih bisa berubah. Kalau digoda dengan dengan hal-hal yang menggoda misalkan. Nah, misalkan ada baksos, ikut di tempat saya ya. Di tempat saya dapat baksos loh. Sebulan sekali dapat beras, sebulan sekali dapat minyak goreng, sebulan sekali dapat teh, sebulan sekali dapat kopi, sebulan sekali dapat amplop. Nanti di tempat saya nggak perlu Anda pergi sendiri, nanti dijemput. Nah ini bisa tergoda ini. Ya, di tempat saya yang dulu saya memberi. Di tempat yang ditawari ini saya mendapat kok. Nah, siapa yang gak senang mendapat? Ya, siapa yang gak senang mendapat? Di tempat yang dulu itu saya memberi terus Bante. Nah, sekarang saya giliran mendapat di tempat yang lain. Nah, siapa yang gak senang? Tidak memberi malah mendapat. Nah, ini memungkinkan. Walaupun proses masih belajar dan praktek sehingga mendapatkan hasil, tapi masih putu jana, masih memungkinkan orang tersebut berubah karena belum tahap aman pertama. Oleh karena itu, sada yang kedua ini untuk menunjang panya, sila, dan samadinya agar lebih kokoh supaya bisa mencapai tahap aman pertama. Karena kalau sudah tahap aman pertama, mencapai tingkat kesucian Sotapanna, tidak mungkin goyah lagi. Walaupun godaan seperti yang tadi saya sampaikan. Nggak mungkin tergoda lagi. Bahkan dikatakan, jikalaupun kehidupannya terancam, ya, agar nanti diminta untuk beralih keyakinan, dia tidak mungkin beralih keyakinan. Seorang Sotapanna tidak mungkin berguru lagi di luar dari Dhamma. Nggak mungkin. Dia sudah mantap dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, tapi kalau yang masih putu jana, masih belajar, masih praktek, dan walaupun masih mendapatkan manfaat dari belajar dan praktek tersebut, kalau belum aman, tahap pertama masih memungkinkan berubah. Oleh karena itu perlu dikokohkan, perlu diteguhkan sadanya dengan belajar dan praktek terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kedua, hal baik yang patut untuk dimiliki dan ditubuh kembangkan. Yang ketiga apa? Yaitu kebijaksanaan. Nah, sesosok dewa itu juga bertanya, hal baik apa yang merupakan permata bagi orang-orang? Guru Agung menjawab, panya adalah permata bagi orang-orang. Kebijaksanaan adalah permata bagi orang-orang. Dengan kebijaksanaan, Bapak Ibu mengetahui mana yang tidak bermanfaat, mana yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat, dijauhin. Jangan dipraktekkan. Yang bermanfaat, dipraktekkan. Ini manfaat dari Bapak Ibu memiliki kebijaksanaan. Terus mempraktekkan yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat, dijauhi, dihindari. Yang bermanfaat, terus dipelajarin. Apapun yang mendatangkan yang manfaat bagi batin, terus dipelajarin, terus dipraktekkan. Sampai nanti yang bermanfaat ini membawa kepada padamnya duka. Ya. Jadi kebijaksanaan ini ditumbuh kembangkan. Nah, kebijaksanaan bisa ditumbuh kembangkan. Yang pertama, ya, bisa dengan mendengar. Sutta mayapanya, kebijaksanaan yang muncul dari mendengar. Mendengar di sini maksudnya apa? Belajar. Seperti Bapak Ibu pada pagi hari ini, mendengarkan ceramah Dhamma, ini belajar. Supaya muncul kebijaksanaan. Oh iya ya, ternyata di dunia ini hal yang patut untuk dimiliki sampai usia tua itu moralitas loh.
Sila loh, ucapan yang baik, perilaku yang baik. Oh ternyata itu yang patut untuk dimiliki sampai usia tua. Karena dengan sila dan moralitas yang baik, membawa batin ini tenang, damai, sejahtera, jauh dari kegelisahan, jauh dari ketakutan. Nah, tumbuh kebijaksanaannya. Kenapa? Karena belajar. Dari mendengarkan ceramah Dhamma. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sampai tahap yang tertinggi bhawana mayapanya, kebijaksanaan yang muncul dari pengembangan batin. Nah, ini yang diharapkan, ya. Nanti kebijaksanaannya diarahkan sampai kepada padamnya dukkha, pencapaian nibbana. Sehingga Guru Agung mengatakan kebijaksanaan adalah permata bagi orang-orang. Ini yang ketiga, hal yang baik untuk patut dimiliki dan dikembangkan. Dan yang terakhir, hal baik apa yang tidak bisa hilang atau tidak bisa dicuri oleh pencuri? Guru Agung menjawab, punya, bukan tanya, tapi punya. Kebajikan adalah hal yang baik yang tidak bisa hilang, yang tidak bisa dicuri oleh pencuri. Makanya tidak heran dalam agama Buddha, investasi yang paling bagus adalah investasi kebajikan. Bukan investasi materi. Investasi kebajikan adalah investasi yang terbaik. Karena dengan kebajikan tidak akan hilang. Tapi kalau materi, pasangan yang baik, istri mendapatkan suami yang baik, suami mendapatkan istri yang baik, orang tua mendapatkan anak yang berbakti, ekonominya bagus, ya, punya keluarga yang harmonis, itu punya batas waktu Bapak Ibu. Nggak lama. Bisa 1 hari, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa hanya beberapa tahun. Ada jangka waktunya. Pasangan yang baik, anak yang berbakti, keluarga yang harmonis. Itu punya jangka waktu. Tapi kebajikan selama Bapak Ibu masih mengalami tumiba lahir, terus berada di dalam samsara ini, maka kebajikan akan mengikuti si pelakunya, walaupun pelakunya sudah melupakan dia pernah melakukan kebajikan. Oleh karena itu dikatakan dalam Nidikanda Sutta, harta karun yang terbaik adalah kebajikan. Dengan kebajikan, Anda akan mendapatkan kebahagiaan di alam manusia. Dengan kebajikan, Anda akan mendapatkan kebahagiaan di alam surga. Dengan kebajikan yang paling tinggi, Anda akan mencapai yang namanya nibbana. Semua berangkat dari harta karun berupa kebajikan. Ya, sehingga dikatakan kebajikan adalah hal yang patut dimiliki karena kebajikan tidak bisa hilang, tidak bisa dicuri oleh pencuri. Tetapi yang perlu diingat, ketika Bapak Ibu bahagia di alam manusia, materi sudah cukup, ya, bahkan mungkin berlebihan, memiliki pasangan hidup yang baik, memiliki anak yang baik, yang berbakti, memiliki keluarga yang harmonis, ya, jangan lupa nikmati, ya perlu dinikmati dong, ya, karena itu kebahagiaan, ya, kebahagiaan yang Bapak Ibu dapatkan perlu dinikmati, tapi jangan lupa ingat terus tanam kebajikan, agar nanti kebahagiaannya bisa lama didapatkan, ya, tentu tidak melulu tentang kebajikan, ya. Jadi jangan melulu berbuat kebajikan saja. Tapi ada yang jauh lebih penting ketika Dhamma Bapak Ibu telah pelajarin. Apa itu?
memahami dan menembus bahwa hidup ini tidak kekal, bahwa hidup ini penuh penderitaan, bahwa hidup ini, diri kita ini tidak ada diri, tidak ada inti. Ini yang jauh lebih penting daripada melulu melakukan kebajikan. Kebajikan penting. Tetapi yang jauh lebih penting, Bapak Ibu memahami dan menembus anicca, dukkha, dan anatta. Karena ketika dhamma masih ada, Bapak Ibu baru tahu, baru paham. Tapi ketika dhamma sudah dilupakan, walaupun Bapak Ibu terlahir sebagai manusia, Bapak Ibu tidak akan mengerti bagaimana caranya belajar untuk menembus anicca, dukkha, dan anatta, memahami. Nah, ini kesempatan yang sangat baik di kehidupan sekarang ini. Ya, inilah 4 hal yang baik yang patut Bapak Ibu miliki dan Bapak Ibu kembangkan di dalam batin masing-masing. Nah, ini juga merupakan sumbangsih Bapak Ibu kepada negeri. Ya, kalau Bapak Ibu memiliki 4 hal ini, minimal di dunia ini sebanyak ini pula orang baiknya bertambah. Sebanyak ini pula orang jahatnya berkurang. Ingat ya, kalau 4 hal ini Bapak Ibu miliki dan Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka di dunia ini penjahatnya berkurang sebanyak yang ada di Wihara Sasanadipa. Orang baiknya juga bertambah sebanyak umat-umat yang berada di Wihara Sasanadipa. Ini sudah sangat membantu bangsa Indonesia. Penjahatnya berkurang, kira-kira ada berapa ini? 500? 600? Oke, 500. Penjahatnya akan berkurang 500. Orang baiknya akan bertambah 500. Bukankah ini membantu bangsa Indonesia? Sangat membantu. Polisi tidak pusing, TNI pun tidak pusing. Karena orang baiknya bertambah, orang jahatnya berkurang. Tapi harus memiliki 4 hal tadi dan ditumbuh kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat memperingati dan merayakan Trisuci Waisak ya, tahun 2026. Semoga kita semua maju di dalam Dhamma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Yang Mulia Bante Ratanawiro yang telah mengajak kita untuk senantiasa mengembangkan kemoralan, menumbuhkan keyakinan, bertindak bijaksana, dan senantiasa memupuk kebajikan. Semoga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, tibalah saatnya lagi bagi kita untuk menanam kebajikan. Mari kita melaksanakan apa yang telah Bante sampaikan. Dengan memiliki moralitas, maka kita bisa menjaga ketertiban. Dengan keyakinan, kita bisa menjalankan kebajikan dengan memberikan persembahan kepada Bhikkhu Sangga dengan tertib. Selama pemberian amisa puja dan benda-benda penghormatan, Bapak Ibu dimohon untuk mengikuti arahan dari panitia, teman-teman yang akan mengatur. Bapak Ibu yang tiba waktunya untuk menyerahkan, silahkan bangkit berdiri. Sedangkan yang belum waktunya dimohon untuk tetap duduk dan menjaga ketertiban. Dan alurnya, saya izin berdiri Bapak Ibu. Alurnya nanti kita akan masuk dari tengah semua, ya. Kemudian menyerahkan berdua-berdua, sepasang-sepasang supaya cepat. Kemudian dimulai dari barisan paling depan, ya. Nah, kemudian nanti kalau keluar
diharap kesadaran Bapak Ibu untuk keluar dari sisi sebelah sana sehingga tidak tabrakan, ya. Nah, nanti akan dibantu oleh teman-teman Magabudi dan Patria. Silakan teman-teman Patria untuk mengisi lebih dahulu. Ya, yang barisan pertama silakan teman-teman Magabudi dan Yayasan. Untuk namaskara cukup 1 kali saja. Sudah? Satu dulu. Silakan baris kedua. Teman jangan berdiri di jalan, kalau bisa diarahkan orang untuk lewat. Ayo, silakan. Pointer, silakan. Bunga hidup. Yang pertama. Ada satu guru yang ku puja, Maha Agung serta bijaksana, yang berikan ajaran mulia, membimbing semua makhluk dari samsara. Ada satu guru yang ku puja, Sang Buddha Guru yang maha sempurna. Ajarnya bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Berkembanglah tiada kasih buat namanya, semoga semua